Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD Initiative Psychosomatic Disorder dimanapun teman-teman berada? Saya doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa adanya gangguan asam lambung GERD Initiative Psychosomatic Disorder. Nah teman-teman, masih bersama saya Bunda NH, tetap di channel Bunda NH. Teman-teman yang baru bergabung silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH, dan yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena dengan dukungan subscribe dari kalian itu menambah semangat saya untuk memberikan edukasi-edukasi seputaran gangguan asam lambung GERD Initiative Psychosomatic Disorder ya, melalui video-video yang saya share, yang saya upload di channel Bunda NH. Oke teman-teman, saya sedang berada di ketinggian ini teman-teman, di salah satu objek wisata yang ada di daerah Banyumas. Nah teman-teman, tema saya kali ini adalah ya, bagaimana cara menghilangkan pusing kelayangan dengan healing. Jadi teman-teman semuanya simak sampai habis video saya ya, sampai dengan selesai agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara mengatasi atau menghadapi pasangan yang terkena gangguan asam lambung GERD Initiative Psychosomatic Disorder secara tepat dan bisa mempercepat yang namanya proses pemulihan sehingga bisa kembali hidup secara normal. Oke teman-teman, kita lanjut ya kan. Nah, tentunya sensasi-sensasi yang teman-teman itu rasakan ya, itu pastinya luar biasa teman-teman. Yang ada ya, itu berbagai macam sensasi, bisa dibilang 1001 sensasi ya kan, karena saking banyaknya, mulai dari sensasi di bagian kepala turun sampai dada, terus sampai dengan perut dan seluruh tubuh ya. Pastinya teman-teman semua sudah mengalami ya kan, bagaimana rasanya pada saat mengalami gangguan asam lambung GERD Initiative Psychosomatic Disorder tersebut. Nah, saya di sini ya, berdasarkan pengalaman saya teman-teman, karena saya bukan dokter, saya juga bukan ahli medis, saya juga bukan terapis ya, tapi saya bersama suami saya itu memberikan ini ya, pengalaman, berbagi pengalaman kepada semua teman-teman nih, agar teman-teman bisa kembali pulih secara alami ya, sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal tentunya, seperti yang suami saya teman-teman itu alami sekian tahun ya, akhirnya bisa kembali hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal, jadi sembuhnya secara alami. Begitupun teman-teman. Nah teman-teman, sesuai dengan tema nih ya tadi, bagaimana cara menghilangkan pusing kelayangan dengan cara healing. Nah ini teman-teman ya, saya dan suami saya itu menerapkan yang namanya ini teman-teman, metode-metode yang saya dan suami itu jalankan sendiri. Pada saat itu memang belum ada mentor-mentor, belum ada motivator. Jadi saya sebagai pasangan ya, sebagai istri itu menjadi mentor untuk suami saya sendiri teman-teman, sehingga suami saya bisa yang namanya melewati semua gangguan-gangguan asam lambung GERD Initiative Psychosomatic Disorder teman-teman ya. Walaupun perjuangan itu luar biasa teman-teman. Suami saya itu bolak-balik rumah sakit bisa dihitung puluhan kali ya, sampai dengan akhirnya dia didiagnosa oleh dokter itu terkena yang namanya Initiative Psychosomatic Disorder, karena yang ketakutan, kecemasan, terus khawatir yang berlebih itu yang membuat suami saya itu akhirnya ya merasa itu sensasi-sensasi yang datang itu selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat teman-teman. Padahal ya menurut dokter itu apa ya, terkena asam lambung, terus juga pernah diagnosa ini ya, dispepsia fungsional, terus juga ada luka lambung. Akhirnya suami saya itu berantakan teman-teman, pemikirannya itu ya, pikirannya itu selalu negatif, selalu saja saat itu ya dikaitkan dengan penyakit-penyakit berat. Jadi ketakutan, kecemasan yang berlebih itu membuat
Aduh, pokoknya luar biasa rasanya. Nah, sebagai pendamping juga walaupun saya tidak mengalami, tapi saya ikut merasakan teman-teman karena saya selalu ada di sampingnya. Jadi saya paham betul. Saya tahu betul bagaimana kondisi suami saya yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psychosomatic disorder, dan juga pastinya teman-teman juga sama gitu kan, ya akan mengalami namanya sensasi-sensasi yang horor yang begitu nyata. Tapi semuanya itu tenang saja teman-teman, tidak berbahaya. Yang namanya gangguan asam lambung, GERD anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nah ya, dengan healing ya kan, dengan jalan-jalan seperti ini teman-teman, healing tipis nggak apa-apa ya, datangi tempat-tempat yang membuat teman-teman nyaman di daerah teman-teman sendiri dulu yang terdekat, dengan kita tadabur alam, dengan yang namanya kita bersatu dengan alam, itu pastinya akan membuat yang namanya hormon stres, hormon kortisol itu bisa terurai teman-teman, dan akhirnya bisa membaik ya. Pikiran-pikiran negatif kita itu bisa teralihkan teman-teman. Ayo ajak pasangan teman-teman ya, baik suami atau istri, terus anak-anak atau saudara atau orang tua atau kerabat lainnya untuk mengunjungi tempat-tempat yang indah, yang nyaman tentunya, yang membuat pikiran tenang, rileks, terus nyaman. Datangi tempat-tempat seperti ini teman-teman. Dengan kita melihat yang namanya bukit, perbukitan, pohon-pohon, awan, ya kan, langit, ya kan. Walaupun suasananya mendung, tapi jangan sampai menghalangi teman-teman untuk bisa terus bersemangat teman-teman. Nah, dengan healing ya, dengan pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, yang nyaman ya, itu pastinya teman-teman selain tadi ya mengurangi yang namanya beban stres, itu juga bisa membuat hormon bahagianya itu semakin tumbuh teman-teman. Semakin akhirnya teman-teman bisa tersenyum, bisa bahagia ya kan, bersama pasangan baik suami atau istri. Nah tentunya udara segar juga itu pastinya akan teman-teman dapatkan, sehingga itu bisa rileks terus dengan jalan ya kan, naik ke atas ya kan, dengan melihat pemandangan-pemandangan indah seperti ini. Benar-benar deh luar biasa ya, itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, itu semakin akan bertambah teman-teman, dan kita akan bisa yang namanya melupakan sensasi. Jadi teman-teman ayolah ajak teman-teman ya, pasangan teman-teman ini untuk keluar rumah, latih mentalnya, ajak healing, sehingga yang namanya pusing-pusing, kelayangan, kepala berat, mata buram itu akhirnya terganti dengan kebahagiaan, dan itu akan jadi hilang ya, atau lupa sama sensasi. Nah itulah cara mengalihkan teman-teman, agar teman-teman tidak terus-menerus yang namanya kelayangan, pusing gitu kan. Nah dengan berbaur dengan alam ya, menghirup udara segar ya di sore hari, itu juga baik teman-teman. Wah, yang pasti ya keliangan juga atau pusing juga itu bisa teman-teman lakukan atau menghilangkannya dengan yang namanya olahraga jalan kaki di pagi hari. Terkena sinar matahari itu tentunya sangat ini ya teman-teman, sangat menyehatkan ya kan. Selain kita mendapatkan vitamin D secara gratis ya, dengan berjemur sinar matahari, jalan kaki, olahraganya itu cukup ringan, itu akan melancarkan sirkulasi darah ya, suplai oksigen ke dalam otak. Terus yang pasti ya yang besar banget manfaatnya itu adalah menghilangkan yang namanya beban stres. Mungkin nih teman-teman ya yang stresnya sudah menumpuk, apalagi teman-teman yang bekerja, teman-teman yang berada dalam satu pressure atau tekanan pada tempat di mana teman-teman bekerja, itu usahakan teman-teman 1 minggu sekali atau 1 bulan 1 kali atau berapa kali teman-teman sempatkan meluangkan waktu bersama keluarga, bersama pasangan, untuk bisa keluar rumah, untuk bisa ajak teman keluarga itu healing, bertamasya ya, yang dekat-dekat aja, yang murah-murah aja, atau yang tidak mengeluarkan biaya banyak, itu juga bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi
ayolah teman-teman berusaha untuk bisa membebaskan diri yang namanya dari zona anxiety atau lingkaran siluman. Jadi keliengan-keliengan atau pusing-pusing itu teman-teman, jangan sampai teman-teman terus menumpuk ya beban stres, terus menumpuk masukan-masukan yang negatif, sampah-sampah yang ada di otak, yang ada di pikiran, itu buang jauh deh teman-temannya. Jangan sampai akhirnya terus menerus yang namanya kepala itu berat, keliengan, akhirnya stres gitu kan, stres dengan beban pikiran yang begitu banyak. Nah itu harus cepatnya teman-teman urai ya, teman-teman hilangkan agar teman-teman bisa kembali hidup secara normal dengan cara tadi healing tipis-tipis, nggak apa-apa ya, itu akan terurai nanti pusingnya, sensasinya juga akan membaik teman-teman. Jadi teman-teman bisa yang namanya mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya. Jadi itulah ya, keliengan-keliengan itu, pusing-pusing itu teman-teman ya, yang dirasakan teman-teman itu jangan membuat akhirnya teman-teman itu jadi cemas, jadi khawatir yang berlebihan. Dan jangan sampai teman-teman selalu mengkait-kaitkan dengan sensasi yang ada di kepala itu dengan penyakit-penyakit berat. Stop itu semua, jangan fokus sama sensasi. Terus juga ya, jangan selalu mendiagnosa sendiri apa yang teman-teman rasakan, terus teman-teman langsung mencari yang namanya searching, mengkait-kaitkan gitu kan sensasi dengan penyakit serius atau berat. Nah itu stop itu semua teman-teman. Itu akan mempercepat yang namanya proses pemulihan untuk teman-teman sendiri. Jadi ayolah latih mentalnya, terus tumbuhkan semangat dalam diri teman-teman, karena semuanya kuncinya itu ada pada diri teman-teman sendiri ya. Kita sebagai pendamping itu sebagai support ya kan, sebagai faktor pendukung untuk bisa menyemangati teman-teman ya kan, memberikan dukungan yang penuh untuk teman-teman. Karena apa, tujuan pendamping itu pastinya ya, baik istri ataupun suami itu ingin melihat mana nih suami saya yang dulu yang bahagia, mana nih istri saya yang dulu bisa tersenyum gitu kan, bisa diajak pergi kemanapun, bebas makan apapun, selalu ayo bang, ayo mas, ayo pak gitu kan, kita pergi tamasya, kita healing, kita traveling ya. Itu yang ditunggu-tunggu teman-teman, karena banyak kebahagiaan yang ternyata itu hilang, direnggut oleh yang namanya anxiety psychosomatic disorder. Karena teman-teman masih belum bisa mengabaikan pola pikir negatifnya, itu pastinya selalu saja nih orang-orang yang terkena anxiety itu selalu saja pengennya di rumah, pengennya rebahan, nggak pengen kemana-mana, asik di dalam kamar meratapi gundah gulana, terus merenung, merasa-rasakan sensasi terlalu dalam. Itu rata-rata seperti itu. Nah sekarang mulai ubah mindset teman-teman ya, untuk bisa membebaskan diri dari yang namanya zona anxiety psychosomatic disorder itu. Saya yakin teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti bisa segera terbebas dari itu semua. Yang penting teman-teman tadi ya, berpikiran positif, jalankan metodenya. Terus juga jangan sampai teman-teman selalu berpikiran selalu negatif. Jadi ayolah tumbuhkan semangat juang lagi untuk bisa membebaskan diri dari yang namanya gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder. Ya teman-teman, di sore hari yang cerah seperti ini ya, kalau teman-teman deket nih, mungkin kita bisa pergi sama-sama, kita healing ya kan, untuk bisa menghilangkan yang namanya pusing, keliengan, terus beban stres itu bisa terurai, bisa ya kita bisa bahagia lagi, kita bisa tersenyum lagi. Masih, karena apa teman-teman, masih banyak orang-orang yang mendambakan kita untuk bisa tersenyum, untuk bisa bahagia lagi gitu kan. Akhirnya bisa mengajak kita kemanapun, pergi kemanapun, makan apapun tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir. Begitupun juga teman-teman, pengalaman ini ya, suami saya nih dulu itu memang ya selalu saja di dalam rumah, tidak mau yang namanya keluar rumah, itu selalu takut. Tapi setelah ya mengubah mindset, terus juga belajar untuk mendobrak mental yang sempat diporak-porandakan oleh yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Akhirnya pasangan saya teman-teman, suami saya itu belajar memaksakan diri, melatih mentalnya untuk keluar rumah ya, menjalankan olahraga jalan kaki di pagi hari, terus juga yang namanya berinteraksi sosial, terus juga bersosialisasi ya,
pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan gitu, akhirnya apa teman-teman, lambat laun ya kan, seiring berjalannya waktu. Nah, suami saya bisa yang namanya mengabaikan pikiran negatif dengan cara tadi mengalihkannya ke hal-hal yang positif atau pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, healing seperti ini teman-teman. Oh, pokoknya seru banget teman-teman. Jadi bahagia, senyum itu bisa teman-teman dapatkan dengan cara yang sungguh sederhana ya, tidak usah mengeluarkan banyak biaya. Itu teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah di sekitaran teman-teman, tempat tinggal teman-teman itu juga bisa. Jadi jangan halangi, jangan batasi gerak teman-teman ya, untuk teman-teman itu bisa segera pulih. Jadi ayo buka ya, mata lebar-lebar, telinga lebar-lebar gitu kan, pergilah ke tempat-tempat yang menyenangkan, latih mentalnya, paksakan diri keluar rumah, jangan pernah takut, jangan pernah ada rasa cemas yang berlebihan, sehingga otomatis yang namanya kelingan gitu kan, pusing itu hilang dengan healing gitu teman-teman. Jadi pusing hilang dengan healing, itu sih ya. Cara-cara sederhana, metode-metode sederhana itu bisa yang namanya membuat teman-teman akhirnya bisa semangat ya. Lihatlah orang-orang sekitar, lihatlah keluarga kita, lihatlah pasangan kita yang pastinya mereka sangat merindukan kita yang dahulu, kita yang dulu bisa tersenyum, kita yang dulu asik diajak kemanapun ya kan, ayo bun nongkrong, ayo bun belanja, ayo bun ke ke tempat wisata. Itu pastinya teman-teman mereka tuh ingin seperti itu, apalagi anak-anak yang masih punya anak kecil pastinya merindukan ayahnya, merindukan ibunya ya, yang dulu biasanya nih sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu asik diajak kemana aja, tapi setelah adanya gangguan itu semua, ibu bapaknya ya, ayah bundanya itu yang ada diem aja di rumah, anak-anaknya itu kadang bersedih hati, kadang murung kan, kasihan. Jadi ayolah teman-teman, bangkit, sudah waktunya kalian bangkit. Jangan terus rasakan sensasi terlalu dalam, terlalu hanyut pada sensasi. Kalian harus bisa mendobrak itu semua. Saya yakin teman-teman itu pasti bisa ya. Yang penting teman-teman itu belajar, paksakan diri keluar rumah, abaikan pikiran negatifnya ya kan, buang jauh beban stresnya ya, semua itu bisa dilakukan ya kan. Teman-teman harus semangat, teman-teman harus bisa bangkit. Untuk siapa? Untuk teman-teman sendiri, dan juga tentunya untuk suami atau istri tercintanya teman-teman, terutama anak-anak dan keluarga terkasih yang ada di sekitaran teman-teman. Jadi ayolah teman-teman, jangan terus terpuruk, jangan terus merasakan bahwa teman-teman ini sakit. Nah, itu semuanya ayo buang jauh cemas berlebihnya ya kan, itu ketakutan, kekhawatiran itu hilangkan teman-teman ya, pikiran-pikiran negatifnya abaikan, belajar masa bodoh, cuek sama sensasi. Jadi itu kunci utamanya itu tergantung dari teman-teman sendiri untuk bisa prosesnya secara lambat atau secara cepat, semuanya tergantung dari usaha dan semangat dari teman-teman. Kita sebagai mentor, sebagai motivator ya, itu hanya memberikan edukasi, membantu teman-teman untuk bisa lebih semangat lagi, untuk bisa sama seperti pasangan saya teman-teman, bisa kembali hidup secara normal, pulih sehat, sehingga bisa kembali bahagia di tengah-tengah keluarga gitu teman-teman. Pokoknya intinya kami ya, channel Bunda Neha dan Kang Sundandi itu ingin membantu teman-teman terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, agar teman-teman bisa kembali membahagiakan pasangan, suami atau istri atau anak-anak dan keluarga tercinta. Jadi ayolah teman-teman, bebaskan diri ya kan dari yang namanya zona anxiety. Kita bisa memandang indahnya langit di sore hari ya kan, indahnya perbukitan, indahnya kita bisa melihat dari atas sini teman-teman ya kan. Itu sesuatu yang benar-benar ya Allah, sungguh besar ciptaanmu ya Allah.
Jadi kita tetap harus bersyukur teman-teman, sampai detik ini teman-teman masih bisa diberikan nafas ya, diberikan ini apa, kehidupan ya. Kita harus tetap bersyukur. Makanya teman-teman tetap harus semangat ya, tetap harus bisa yang namanya terbebas dari itu semua agar kita bisa hidup secara normal. Nah seperti ini teman-teman, pokoknya indah banget ya, pokoknya luar biasa teman-teman. Ayo teman-teman, sini. Kalau Bunda dekat, nah nanti Bunda akan tunjukkan nih tempat-tempat mana nih yang indah, yang biasa saya dan Kang Sunan dikunjungi pastinya teman-teman. Itu membuat konten-konten, membuat video-video untuk semua teman-teman subscribernya Kang Sunadi dan Bunda NH. Gini teman-teman, kami itu paling bahagia, paling seneng ya kalau teman-teman itu komentar atau teman-teman itu memberitahukan kepada kita bahwa ya alhamdulillah Kang Sunandi, alhamdulillah Bunda NH, saya sudah bisa kembali hidup secara normal, saya sudah membaik, saya sudah bisa keluar rumah, saya sudah bisa makan apa aja tanpa ada pantang. Itu aduh, itu benar-benar dah membuat kami ini turut senang, turut bahagia mendengarnya teman-teman. Jadi ya tetaplah bersyukur ya. Makanya kami bersyukur banget kalau teman-teman ada perubahan-perubahan yang membaik ya, dengan proses-proses tahapan-tahapan yang teman-teman jalankan ya. Walaupun metode-metodenya atau bimbingannya itu tidak didapatkan dari kami berdua, tapi setidaknya kami itu bahagia melihat atau mendengar teman-teman itu sudah bisa kembali hidup secara normal, sehat, pulih kembali. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman yang sedang berjuang terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ya. Insya Allah nanti saya bikin lagi video-video lainnya ya, agar teman-teman bisa menyimak sampai habis, agar teman-teman bisa memahami ya bagaimana sih cara mengatasi atau solusi menghadapi ya para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, yang tidak berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat. Oke.